Kalau kamu masih bangun di jam 11 malam, mungkin kamarnya nggak berisik, tapi kepala kamu penuh suara. Suara yang nanya, kenapa aku balik lagi ke titik ini? Kenapa harus mulai lagi? Kenapa aku nggak bisa seperti orang lain? Dan di malam seperti ini, semua pertanyaan itu terasa lebih berat. Gagal itu nggak selalu datang dengan tangisan. Kadang gagal datang dengan diam, dengan senyum pura-pura, dengan kalimat "gak apa-apa", padahal di dalam hati rasanya runtuh pelan-pelan, dan kamu memikul semua itu sendirian. Mulai dari nol sering terasa seperti langkah ke belakang, seolah semua usaha kemarin sia-sia, seolah kamu membuang waktu, padahal hidup gak pernah menghitung langkah seperti itu. Yang hidup lihat cuma satu hal, kamu masih mau berjalan atau tidak? Kadang kamu nggak sedih, kamu malu. Malu sama diri sendiri, malu sama orang yang pernah percaya, malu sama harapan yang dulu kamu ceritakan dengan semangat. Dan rasa malu itu diam-diam menggerogoti. Kenyataannya, banyak orang memulai hidupnya lebih dari satu kali, tapi jarang yang cerita. Karena mengulang sering dianggap lemah. Padahal justru sebaliknya, mengulang itu butuh keberanian besar. Titik nol yang kamu pijak sekarang bukan titik nol yang sama seperti dulu. Kamu sekarang lebih tahu sakitnya, lebih peka sama tanda bahaya, lebih sadar apa yang gak ingin kamu ulangi. Itu bukan nol kosong, itu nol yang berisi. Ada rencana yang kamu bangun dengan harapan besar. Ada mimpi yang kamu rawat lama, dan runtuhnya itu menyakitkan. Bukan cuma karena gagal, tapi karena kamu benar-benar percaya. Dan rasa percaya yang patah itu gak mudah disembuhkan. Hidup jarang berjalan sesuai rencana, dan itu sering bikin kita bodoh. Padahal hidup bukan mesin. Hidup bernapas, berubah, belok tanpa izin. Dan kamu bukan salah karena harus menyesuaikan diri. Memulai ulang itu melelahkan, bukan di badan, tapi di hati. Karena kamu harus meyakinkan diri sendiri lagi. Padahal kepercayaan itu pernah retak. Kalau kamu capek, itu wajar. Itu valid. Saat kamu di titik nol, melihat orang lain terasa lebih menyakitkan. Mereka terlihat melaju, terlihat sudah jadi. Dan kamu lupa satu hal penting. Kamu melihat hasil akhir mereka, bukan jalan berdarah yang mereka lewati. Hidup sering terasa seperti lomba, padahal nggak pernah diumumkan. Siapa yang lebih cepat? Siapa yang lebih rapi? Siapa yang lebih berhasil? Padahal nggak ada piala untuk yang paling cepat lelah. Berjalan pelan itu bukan tanda kekalahan. Kadang itu tanda kamu belajar menjaga diri, karena kamu tahu rasanya hancur, dan kamu nggak mau mengulang rasa itu. Itu bukan kelemahan, itu kebijaksanaan. Kamu boleh berhenti, boleh duduk, boleh diam. Nggak semua jeda itu mundur. Kadang jeda itu satu-satunya cara supaya kamu nggak menyerah sepenuhnya. Banyak beban yang kamu bawa sebenarnya bukan milik kamu. Ekspektasi orang lain, ekspektasi usia, ekspektasi seharusnya. Dan tanpa sadar, kamu hidup untuk memenuhi standar yang gak pernah kamu setujui. Menerima posisi kamu sekarang bukan berarti menyerah. Itu berarti berhenti memukul diri sendiri. Berhenti bilang kamu gagal. Berhenti menganggap diri kamu rusak. Dan itu awal dari penyembuhan. Mungkin kali ini kamu lebih jujur tentang batas kamu, tentang apa yang kamu mau, tentang apa yang kamu sanggupi, dan hidup yang jujur selalu lebih tenang. Nilai kamu tidak diukur dari berapa kali kamu jatuh. Nilai kamu ada di keberanian untuk bangkit lagi. Kamu tetap berharga, bahkan di titik paling rendah sekalipun. Tidak semua orang berani mulai lagi. Banyak yang memilih bertahan di hidup yang tidak mereka inginkan. Kamu memilih mencoba lagi, dan itu sesuatu yang besar.
Malam ini kamu nggak perlu punya semua jawaban. Cukup bernapas, cukup bertahan, cukup ada. Besok bisa dipikirkan nanti. Kalau kamu dengar ini sampai akhir, aku bangga sama kamu. Nggak apa-apa kok mulai dari nol lagi. Itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu masih percaya hidup bisa lebih baik. Pelan-pelan ya. Jam 11 ada di sini, nemenin malam kamu. Jangan lupa subscribe ya, kalau kamu suka konten video kami.